Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, ada Saweria dari Hakikat Cinta ya. Kopi bos, wah makasih banyak ya supportnya. Akhirnya ada yang Saweria lagi. Oke, semoga lancar rezekinya dan sehat selalu ya Bang Hakikat Cinta atau Kak Hakikat Cinta. Amin. Oke, langsung saja pada videonya. Lingxia Tianjun tersenyum dan berkata, semua orang mengatakan bahwa kemampuan mendiang Hongmeng Supreme untuk memodifikasi latihan tiada bandingannya di dunia. Tetapi dalam pandangan guru, kemampuanmu tidak lebih buruk dari Hongmeng Supreme. Aku optimis tentangmu. Di masa depan, kamu harus berkultivasi keras dan berusaha untuk menjadi yang pertama dari 3 alam dewa utama. Pada saat itu, alam dewa Hongmeng kita tidak lagi berada di bawah kendali Xiyuan Supreme dan Xingtian Supreme. Guru menaruh harapan besar padamu. Apakah kamu mengerti? Mendengar ini, Tanyun berdiri di udara dan dengan hormat berkata, Guru, yakinlah bahwa murid tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, anak baik. Lingxia Tianjun tersenyum dan berbisik kepada Li Ziyin. Ziyin, pemahaman Yuner tidak ada bandingannya di dunia. Ibu memutuskan untuk menjadikannya suamimu apapun yang terjadi. Ibu memutuskan bahwa pencapaian Yuner di masa depan pasti akan melampaui Xingtian Supreme dan Xiyuan Supreme. Mendengar transmisi suara Lingxia Tianjun, Li Ziyin mengerucutkan bibirnya dan wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Pada saat ini, Lu Yu tidak sabar untuk berkata, Guru, metode latihan yang telah diubah oleh adik laki-laki. Murid ingin lihat. Lingxia Tianjun tersenyum dan berkata, kamu tidak hanya bisa menonton tetapi juga berlatih. Pergi kembali ke mansion dan lihat. Setelah itu, Lingxia Tianjun dan semua orang menukik ke bawah dan terbang ke istana Dewa Hongmeng. Setelah memasuki istana, Lingxia Tianjun meminta 9 saudara laki-laki dan perempuan Tanyun untuk melepaskan kesadaran mereka dan memasuki Sleep Gyo. Mereka mulai mengamati dan mengingat formula revisi Tanyun. Setelah membacanya, semua orang sangat terkejut, kecuali Musen Tianjun yang mengetahui identitas Tanyun. Jika orang lain tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. Teknik ini diubah oleh Tanyun. Adik kecil, terima kasih. Dengan latihan yang telah kamu revisi, aku dan kakak senior yang lain mampu melompati tantangan setelah berlatih. Lu Yun tersenyum. Ling Huting tersenyum dan berkata, ya, adik muda, kakak senior ini sangat berterima kasih kepadamu. Kemudian, saudara perempuan ke-6 Tanyun, yaitu Shen Wei, saudara laki-laki ke-7 Wu Yu, dan saudara laki-laki ke-9 Shao Yuan, semuanya berterima kasih kepada Tanyun. Tanyun dapat melihat bahwa saudara laki-laki dan perempuannya, kecuali Yu Chihao, Shao Wuyi, dan Yang Yuxin, bersikap asal-asalan terhadapnya. Yu Chihao yang awalnya ingin menekan ranah dan berurusan dengan Tanyun juga melepaskan ide ini. Karena jika dia menekan ranah Kekaisar Suci tingkat 8, dia tidak akan menjadi lawan Tanyun sama sekali. Adapun Yang Yuxin, Raja Dewa tingkat 2, dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia tidak menekan ranahnya, dia tidak akan menjadi lawan Tanyun. Jadi dia dengan enggan menghentikan diskusi. Setelah semua orang mengobrol sebentar di aula, Lingxia Tianjun mengedipkan mata pada Li Ziyin. Ada sedikit rasa malu di wajah cantik Li Ziyin yang tak terlukiskan. Jadi dia membuka mulutnya dengan ringan dan suaranya terdengar. Jingyun, aku menemukan lembah rahasia di tempat terpencil dengan pemandangan indah dan keindahan yang berbeda. Aku mengajakmu untuk melihatnya. Tanyun mengangguk dan berkata, baiklah. Setelah itu, Li Ziyin mengumpulkan keberanian yang besar, mengulurkan tangan yang lembut di depan umum, meraih tangan Tanyun, naik ke udara, dan terbang keluar dari istana bersama Tanyun. Melihat dua sosok yang pergi seperti makhluk abadi, Musen Tianjun mengerucutkan bibirnya, dan ada sedikit rasa iri di matanya. Dia diam-diam berkata, Lingxia Tianjun mengkhianati Tanyun di masa lalu, menyebabkan Tanyun menderita reinkarnasi dunia. Tanyun tidak akan bersama Ziyin. Kakak perempuan, apakah kamu menyukai adik muda? Pada saat ini, suara Yu Chihao terdengar di benak Musen Tianjun.
Mu Shen Tianxun memandang Yu Chihao dari samping dan berkata, "Ya, aku menyukainya. Adik laki-laki kedua dalam hatiku. Kamu hanyalah adik laki-lakiku." Mendengarkan kata-kata Mu Shen Tianxun, Yu Chihao mengepalkan tinjunya perlahan dan dia menggeram di dalam hatinya. "Jingyun, tunggu aku. Aku pasti akan menghabisimu. Mu Shen, kamu milikku. Saat aku menghabisi Jingyun dan menghancurkan pikiranmu, suatu hari aku akan menangkapmu. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan hatimu, aku akan mendapatkan orang-orangmu." Saat wajah Yu Chihao tenang dan hatinya terbakar amarah, adegan Li Xin berinisiatif memegang tangan Tanyun muncul di benak Zhao Wuyi dan wajahnya memerah karena marah. Pada saat ini, Ling Xia Tianxun memandang Mu Shen Tianxun dan yang lainnya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. "Guru, ada sesuatu yang ingin diumumkan." Mendengar itu, 9 orang segera menghadap Ling Xia Tianxun dan membungkuk dalam-dalam. Ling Xia Tianxun berkata, "Dalam benak seorang guru, Yuner bukan hanya murid dari guru, tetapi juga calon menantu guru. Wuyi, aku tahu bahwa kamu menyukai Xiyin, tapi Xiyin sudah memiliki titik lemah pada Yuner. Jadi, tahukah kamu apa yang harus dilakukan di masa depan?" Zhao Wuyi dengan hormat berkata, "Murid tahu." Ling Xia Tianxun berkata tanpa ragu, "Ingatlah bahwa jika kamu menyimpan dendam terhadap Yuner karena masalah ini dan bertindak melawannya, jangan salahkan guru karena tidak akan memikirkan hubungan kita. Dan Yu Chihao, kamu menyukai kakak perempuan tertuamu. Kakak perempuan tertuamu juga memiliki kesan yang baik terhadap Yuner. Jika kamu menyerang adik laki-lakimu karena ini, guru juga tidak akan memikirkan hubunganmu denganku." Mendengar ini, Yu Chihao berkata dengan hormat, "Murid ini mengerti. Yakinlah guru, murid ini akan menjaga adik kecil dan pasti tidak akan merugikannya." "Ya, ada baiknya kamu menjelaskannya." Ling Xia Tianxun berkata, "Baiklah, kecuali Zener dan Ximin, semua orang bisa pergi." Setelah Zhao Wuyi, Luo Yu dan yang lainnya pergi, Ling Xia Tianxun tersenyum dan bangkit, meraih tangan Mu Shen Tianxun dan berkata dengan lembut, "Zener, aku ingin menanyakan sesuatu. Kamu harus menjawab dengan jujur." "Ya," Mu Shen Tianxun mengangguk. "Sejauh mana perasaanmu terhadap Yuner?" kata Ling Xia Tianxun. Mendengar ini, Mu Shen Tianxun menggigit bibir bawahnya, pipinya memerah dan berkata, "Guru, murid ini tidak jelas. Ketika murid ini melihat adik kecil, jantungku berdetak lebih kencang." Ling Xia Tianxun menjawab dan berkata, "Zener, sejujurnya aku tidak ingin kamu dan Yuner bersama. Bukan karena Xiyin menyukai Yuner, tapi karena guru sangat menyukaimu, dan guru ingin kamu menjadi istri Ximin. Biarkan Ximin menjaga hidupmu. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia." Mendengar ini, Mu Shen Tianxun terdiam, namun kemarahannya semakin besar. "Ling Xia, kamu menghabisi ayahku dan sekarang kamu ingin aku menikahi putramu. Kamu sangat tidak tahu malu." Saat Mu Shen Tianxun sedang marah, Li Ximin yang berada di sampingnya buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Ibu, ini sama sekali tidak mungkin. Di dalam hatiku, Mu Shen selalu dianggap sebagai kerabat, dan aku tidak memiliki cinta padanya. Lagi pula, yang disukainya adalah Jingyun. Bagaimana kamu bisa menjodohkanku dan Mu Shen?" Mendengar ini, Ling Xia memelototi Li Ximin, lalu memandang Mu Shen yang terdiam, dan berkata sambil tersenyum, "Zener, guru yang terlalu berlebihan. Lupakan saja kalau tidak mau, kamu bisa pergi." Mu Shen Tianxun membungkuk dan berkata, "Baik guru." Setelah Mu Shen Tianxun pergi, Ling Xia Tianxun mengeluarkan jarinya, menganggukkan kepalanya Li Ximin dengan berat, dan berpura-pura marah. "Mengapa kamu begitu bodoh? Seperti kata pepatah, air lemak tidak mengalir ke ladang orang luar." Mu Shen berbeda dari orang biasa dalam hal bakat dan pemahaman. Melihat seluruh alam Dewa Hongmeng, hanya sedikit wanita yang lebih cantik dari Mu Shen. Mengapa kamu tidak tergoda? Li Ximin tersenyum dan berkata, "Ibu, urusan cinta itu sangat indah. Bukan karena orang lain cantik lalu aku menyukainya." Mendengar ini, Ling Xia memandang Li Ximin dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, ibu tidak akan berdebat denganmu." Pada saat yang sama, di puncak utama kedua di belakang istana Dewa Hongmeng,
Puncak utama ini adalah tempat tinggal Yu Chihao. Di puncak gunung, di aula besar, Yu Chihao, Xiao Wuyi, dan Yang Yuxin berdiri di sana dengan wajah muram. Xiao Wuyi berkata dengan marah, "Siapa yang tidak tahu kamu menyukai kakak senior selama ribuan tahun? Jika bukan karena kemunculan Jing Yun yang secara tiba-tiba, keteguhan hatimu terhadap kakak senior mungkin telah merebut hati kakak senior. Jing Yun ini sangat kurang ajar." Yu Chihao mengangguk dan berkata, "Ya, Jing Yun benar-benar pantas mati, tapi guru berkata bahwa jika kita memukulnya, kita tidak akan pernah dimaafkan. Kita harus menghadapinya, kita harus memikirkan strategi yang matang. Saat kita ingin dia mati, kita tidak bisa membiarkan guru mencurigai kita." Mendengar ini, Xiao Wuyi dan Yang Yuxin mengangguk setuju. Setelah beberapa saat, Xiao Wuyi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya berkedip. "Kakak kedua, aku punya rencana untuk menghabisi Jing Yun. Datang dan dengarkan," desak Yu Chihao. Xiao Wuyi berkata, "Kakak kedua, kamu telah mundur sebelumnya, dan kamu tidak tahu beberapa banyak orang yang telah disinggung oleh Jing Yun. Raja Dewa tertinggi, San Peng, Raja Dewa Titan, Raja Dewa Jianglong, semuanya adalah musuhnya. Kami menyamar sebagai musuh Jing Yun, lalu menyerang Jing Yun." Mendengar ini, Yang Yuxin setuju. "Benar, apa yang dikatakan kakak ketiga itu terlalu benar." Yu Chihao bertepuk tangan 3 kali berturut-turut dan berkata sambil tersenyum, "Lumayan, rencana bagus, tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kalian bukanlah lawannya. Selain itu, kita perlu punya bukti bahwa kita tidak berada di sana." "Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk bergegas ke kota militer tertinggi terlebih dahulu dan mencegah Jing Yun kembali ke kota militer King Tian. Kali ini dia harus mati." Pada saat yang sama, Tan Yun dan Li Xiyin berdiri berdampingan di atas rumput indah di lembah terpencil di belakang kota Dewa Hongmeng. Keduanya terdiam untuk waktu yang lama. Li Xiyin adalah orang pertama yang merusak kedamaian. Ada sedikit kesedihan di mata indah Li Xiyin dan bibirnya terbuka ringan. "Sebenarnya, aku tahu kamu sangat membenciku." "Itu tidak benar." Tan Yun menghela nafas. "Xiyin, bagaimana aku bisa membenci wanita secantik kamu? Bukan waktunya untuk memberitamu sekarang. Jadi Xiyin, aku harap kamu melupakanku. Jika tidak, kamu akan terluka pada akhirnya." Li Xiyin menggelengkan kepalanya. Senyum massa muncul di wajahnya yang menakjubkan, tapi dia tidak berbicara. Keheningan berlalu cukup lama. Li Xiyin tiba-tiba menoleh, memandangi siluet tampan Tan Yun dan berkata dengan tegas, "Jika kamu menyukai, kamu akan menyukainya. Dan bahkan jika aku bisa melupakannya, aku tidak akan pernah melupakannya. Jing Yun, kamu adalah pria pertama yang mendekati hatiku. Aku akan memberimu waktu, dan memberimu cukup waktu untuk mengenalku. Bahkan jika aku menunggu sampai alam semesta hancur, aku tidak menyesal." Mendengar itu, saat Tan Yun hendak mengatakan sesuatu, Li Xiyin berubah menjadi bayangan dan terbang keluar dari alam rahasia. Hanya menyisakan suara sedih dan indah yang tertinggal di telinga Tan Yun. "Jing Yun, terima kasih sudah datang ke sini bersamaku. Selamat tinggal." Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya yang mudah tersinggung. Dia naik ke udara, berubah menjadi sinar ungu, dan terbang keluar dari alam rahasia lembah. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan perahu dan menuju pegunungan Hongmeng. 1 jam kemudian, melihat putrinya kembali ke mansion dengan murung, Ling Xia Tianxun berjalan ke samping dan bertanya, "Ada apa? Di mana Yuner? Mengapa kamu tidak kembali bersamanya?" Li Xiyin menunduk dan memanggil dengan lembut. Kemudian saat dia mengangkat kepalanya, matanya sudah merah dan tertutup lapisan air mata. "Xiyin, ada apa denganmu?" Ling Xia Tianxun berkata, "Apakah Yuner mengganggumu?" "Dia tidak menggangguku. Ibu, katakan sejujurnya, apakah putrimu cantik?" "Cantik, tentu saja cantik." Ling Xia Tianxun berkata, "Putri ibu yang berharga adalah kecantikan nomor 1 di alam Dewa Hongmeng. Ibu, apakah putrimu nakal?" Li Xiyin mengangkat bahu, air mata menetes di pipinya. "Tidak, kesayangan ibu mahir melukis, kaligrafi, dan catur. Tidak hanya itu, kamu juga perhatian, meski biasanya tampak dingin." Ling Xia Tianxun mengeluarkan tangannya dan menyeka air mata Li Xiyin saat dia berbicara. "Ibu, apakah menurutmu putrimu bodoh?" Li Xiyin menangis. "Tidak," Ling Xia Tianxun berkata, "putri ibu yang berharga tidak hanya tidak bodoh tetapi sangat pintar."
Tapi ekspresi sedih dan tangisan Li Xin sangat menyedihkan. Tapi aku menganggap diriku begitu bodoh. Dikatakan bahwa laki-laki mengejar perempuan. Tetapi bagaimana denganku? Aku telah mengejarnya selama ribuan tahun. Tetapi dia tidak pernah menerimaku. Ibu, terkadang aku benar-benar tidak bisa mengerti. Kecantikanku tidak kalah dengan wanita di sekitarnya. Bakat dan pemahamanku tidak kalah dengan mereka. Tapi mengapa tidak mendapatkan hatinya? Ibu, tahukah kamu hatiku sakit sekali. Ling Xiatianxun dengan lembut memeluk putrinya dan menghibur. Yuner, jangan sedih. Ini menunjukkan bahwa Yuner itu bukan orang biasa. Kalau dipikir-pikir, jika dia seperti pria lain, dia pasti ingin sekali menikahimu karena kecantikan dan latar belakangmu. Yuner tidak melakukan ini. Itu menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa. Ibu tidak mempercayai. Dia tidak akan tergerak sama sekali saat menghadapi wanita cantik dan pintar sepertimu. Kalau dipikir-pikir, jika dia tidak peduli dengan wanita sepertimu, jadi apakah dia masih normal? Ibu ingat, ketika dia sedang mencari harta karun di jurang menelan, dia mati-matian menyelamatkanmu dan hampir kehilangan nyawanya. Jika dia tidak memiliki cinta sedikit pun padamu, apakah dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkanmu? Mendengar ini, Li Xin memandang Ling Xiatianxun sambil menangis. Ibu, apakah ibu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja. Ling Xiatianxun tersenyum dan berkata, kamu harus percaya pada pengalaman ibu. Yakinlah dia pasti tersentuh olehmu. Masalah emosional tidak bisa diburu-buru. Setelah sekian lama, Yuner akan menerimamu. Setelah mendengarkan ini, Li Xin tertawa terbahak-bahak, tersenyum cerah. Bintang berubah. 1 bulan kemudian, Tan Yun mengemudikan perahu dan mendarat di sebelah tambang pasir hisap emas. Yuner, kamu kembali tepat pada waktunya. Bai Feng tersenyum dan berkata, 1 jam lagi pasir hisap emas luar angkasa akan selesai ditambang. Tan Yun sangat bersemangat. Paman, saat penambangan selesai, kita akan kembali ke kota militer King Tian. Kalau begitu, aku akan menyiapkannya. Yuner, apakah kamu ingin menempa? Apakah kamu tahu teknik pemurnian? Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.